warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu diberikan kepada masyarakat, namun sampai jual ke toko. Itu tidak benar. Karena saya membagikannya beras itu sesuai barcode yang ada. Nama baiknya beliau ini Bapang ya, beras panen. Intinya, kalaupun juga dijual, ya, ini selaku kepala dusun ini, jika terbukti salah, siap mereka masuk jeruji besi. Kita menyerahkan ke balai desa kayak gitu untuk disalurkan ke semua warga desa Seletreng. Yang jadi masalah itu tidak laporan ke Pak RT-nya, tidak laporan ke saya. Saya sebagai kepala dusun saya tidak tahu. Saya yang tahu sudah di video, sudah viral kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dengan siapa Mas? Mas Budi. Mas Rudi ya, Pak Kampong ya? Mas ya? Mas Randi. Mas Randi ya? Kampong juga? Iya. Mas Rudi kampung mana? Dusun Salasaan. Dusun Salasaan ya? Desa. Desa Seletreng ya? Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur ya? Juga Dusun Seletreng Kerajaan. Seletreng Gajah. Oke, kami dari Arjuna ya Mas ya? Jadi menanyakan pemberitaan yang sudah beredar cetak maupun online rupanya. Istilahnya Bapang ya, bantuan pangan itu diberikan kepada masyarakat namun sampai jual ke toko. Lah Ya. itu gimana klarifikasinya Hamdan Mas? Mas Rudi? Bagi saya itu tidak benar. Karena saya membagikannya beras itu sesuai barcode yang ada. Karena saya sebagai petugas penyaluran. Ada berapa penerima manfaat? Ada 748. Itu keseluruhan diserahkan sudah? Iya. Sisa 3 kemarin. Yang 2 diserahkan sama Pak Klam sebagai ketua dari PT Yasa. Jadi semua ya sudah diserahkan ya. Berarti sampai terima data by name, address dan barcode itu ya. Ada barcode-nya ya. Itulah. Juga Masnya sebelah, Pak Kampongnya. Gimana Pak Kampong? Ketika penyaluran itu ada berapa penerima manfaat yang disampaikan? Apa betul? Apa juga tidak sesuai? Apa betul yang disampaikan kalau itu dijual juga pas 2 perangkat itu dilaporkan polisi maupun bantuan pangan itu dijual kepada gimana itu Pak Kampong? Benar enggak? Kalau saya, setahu saya tidak pernah ngerasa ngejual beras kayak gitu ke toko di mana saja. Gitu. Kalau misalnya ada, silahkan tunjukkan. Saya pengen tahu kayak gitu. Artinya berani bertanggung jawab ya? Siap, saya berani kayak gitu. Ketika memang betul-betul tidak melakukan gitu. Nah, terus Mas Asis dari tanggapan ini gimana, Mas Asis? Saya selaku dari Ketua DPC Yayasan Bantuan Developer ya Mas ya, terkait masalah beredarnya di medsos yaitu penyalahgunaan, intinya penyalahgunaan tentang nama baiknya beliau ini, penyalahgunaan Bapang ya, beras panen. Intinya kalaupun juga dijual ya kan, itu dijual pada toko-toko, pada siapa? Ada pertanyaan saya. Terus dan Rudi dan Randy ini selaku kepala dusun ini, jika terbukti salah, siap mereka masuk jeruji besi. Jika itu pun benar. Apakah betul dilaporkan dan sampai sekarang Belum. Sudah dipanggil mungkin? Belum. Itu ya. Intinya saya tambahkan lagi untuk seharusnya dengan adanya isu-isu gorengan kayak gini, saya pun juga dari ini seharusnya konfirmasi dulu lah kepada pihak terkait, yaitu kepada 2 oknum ini, karena kita kalau tidak konfirmasikan kurang etis, itu sepihak. Intinya dua-duanya harus kita konfirmasi, benar nggak ini beritanya.
gitu. Satu, yang kedua, karena yang kedua ini sehingga menyebabkan keresahan dalam rumah tangga mereka berdua, tidak nyaman, akhirnya tengkar, keluarganya pun juga kayak gitu ya. Gitu. Oke, terkait kebenarannya ya. Artinya pernyataannya memang tidak benar ya. Kalau mamanya dipolisikan Mas Aka ya, silakan. Saya tunggu. Benar, saya tunggu. Oh, jadi berani ya? Berani. Sampai itu saya tunggu kapan saja kita adu data. Gitu loh. Salah satu mamanya meleset, ya kan? Masalah satu mamanya yang meleset. Kami menggelapkan satu beras mamanya. Silakan. Kami siap. Iya dong. Artinya beras itu memang diserahkan, Mas? Iya. Sepenuhnya memang. Sepenuhnya. Dia menyerahkan beras, ya, dia menyerahkan beras yang 3 ini, yang 3 ya, yang 3 tinggal sisa 1 kan ya. Sisa masih diserahkan kemana? Masih ada di Masih ada. Yang 2 sudah diserahkan. Karena yang 2 ini yang mendapatkan data barcode ini sudah meninggal. Sehingga karena sudah meninggal dialihkan kepada yang kemarin dilayangkan di medsos ya, dengan ketua pendamping dari PT Yasa, Aklam ya, saudara Aklam ya, gitu aja. Oke. Kami siap, kami tidak gentar. Kalau mamanya salah, kami siap. Dua orang ini siap untuk dimasuk ke narapidana. Itu aja intinya. Oke. Lah, dari kejadian tersebut apa harapan sampean, Mas? Dari ada pemberitaan yang memang tidak benar. Ini sebenarnya masalah awal, ini cuma masalah barcode. Nah itu. Warga yang tidak dapat barcode kayak gitu, otomatis nggak boleh ngambil kan, kayak gitu. Terus nyampe 2 harinya ada salah satu warga dia nanya ke yang dapat, misalnya bulan pertama kayak gitu, memang tidak dapat barcode, kan tidak bisa ngambil ke beras. Gara-gara tidak ada barcode, seakan-akan kepala dusun yang bermain, padahal kepala dusun cuma membantu menyalurkan barcode itu ke warga kayak gitu. Permasalahannya cuma itu sebenarnya. Artinya barcode itu ada di mana? Ada di PT Yasa. PT Yasa nyerahkan ke balai desa kayak gitu. Kadang diserahkan ke kepala dusun, disuruh sebarkan ke semua kepala dusun. Hanya penyalur saja. Iya, hanya penyalur saja. Pak Kampung dan Pak RT hanya penyalur saja istilahnya. Oh, ketika barcode itu munculnya di mana? Kok bisa dapat warga gitu loh? Munculnya dari PT. Dari PT Yasa. Kayak gitu. Oh. PT Yasa menyerahkan ke balai desa kayak gitu untuk disalurkan ke semua warga desa Sletreng kayak gitu. Dikasihkan ke semua kepala dusun kayak gitu. Kepala dusun ngasihkan ke Pak RT kayak gitu. Maksudnya yang warga ini yang menanyakan tidak punya barcode maksudnya? Iya, kayak gitu. Cuma masalah barcode. Masa Pak Kampungnya yang mau bikin barcode itu tulisan komputer, bukan tulisan bolpen. Tapi gitu. tidak masuk data itu ya, memang ya. Sebenarnya saya kan nggak tahu. Yang jadi masalah itu tidak laporan ke Pak RT-nya, tidak laporan ke saya. Saya sebagai kepala dusun, saya tidak tahu. Saya yang tahu sudah di video, sudah viral kayak gitu. Seakan-akan saya. Oh, itu gitu. Permasalahannya. Iya, awalnya gitu, Mas. Tapi yang bersangkutan itu dapat juga di barcode itu. Iya, saya kan laporan ke petugas PKH, ke petugas PT Yasa. Setelah diverifikasi itu memang dapat. Petugas PT Yasa itu minta maaf, memang ada pengakuan, memang kesalahan PT Yasa. Pendataan itu. Ya, PT barcode istilahnya. Berkaitan dengan pendataan barcode itu. Ya, tidak mencetak barcode, sudah minta maaf kayak gitu. Saya sebagai kepala dusun, saya ditelepon sama petugas PT Yasa untuk jadi saksi di balai desa untuk menyalurkan beras itu, yang 2 itu. Itu persoalannya ya. Iya. Oke, makasih Mas ya. Oke, sementara seperti itu wawancara kami Arjuna News. Sebelumnya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.